Temanya kali ini adalah modal benih saja. Menanam tomat tidak perlu melakukan pemupukan ulang hingga masa panen berakhir. Dan buahnya teman-teman bisa melihat sendiri ya. Nah, itu artinya jika minim sekali atau rendah sekali dengan pembiayaan, jika buahnya bisa seperti ini akan mendapatkan hasil panen yang jauh lebih menguntungkan, memiliki keuntungan yang lebih besar dibanding dengan mereka dengan cara yang ditempuh oleh pada umumnya. Dalam berbudidaya menanam tomat perlu difahami tingkat kesuburannya ini dipicu dari kadar air. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dari pucuk daun sampai pada batang dan akarnya, apalagi buahnya ya, terdapat banyak cairan kandungan yang terkandung di dalamnya. Nah, itu artinya daya resap yang dilakukan oleh akar ini merupakan tumpuan utama untuk mencapai dalam kesuksesan bercocok tanam tomat. Spesifiknya untuk mencapai dalam keberhasilan kita harus menyiapkan media tanam yang baik. Jadi media tanam yang baik ini terutama karena tomat ini berfokus pada peresapan pada akarnya ya, begitu banyak sekali dia mengkonsumsi mineral. Jadi kita harus menciptakan lahan media tanam yang tetap selalu lembab dan tetap selalu gembur. Nah, teman-teman, langsung saja kalau umumnya kita membuat media tanam dengan menggunakan tanah normal, maka dia akan lebih mudah untuk mengering seperti ini. Nah, solusinya supaya nanti tidak mudah kering, sehingga nanti tidak mengalami dehidrasi tanaman tomat kita, perlu kita lakukan memberikan abu. Tuh lihat ya, teman-teman. Abu yang paling bagus untuk menahan tingkat kelembapan supaya lebih lama adalah bakaran dari kayu. Seperti kayak abu yang berada di dapur ya, dapur masak kita kalau orang dahulu ya. Atau mungkin kalian juga dapat menggunakan abu dari bakaran dedaunan ataupun ranting-ranting yang ada di sekitar rumah kita. Nah, langsung saja saya dapat risetnya melakukan sendiri. Ketika tanah normal ya disirami tanpa dicampur dengan abu bakaran organik, kita sirami pasti proses peresapannya akan cepat. Tapi ketika kita sudah campurkan dengan abu dari bakaran limbah organik ini nanti proses meresapnya itu secara perlahan. Nah, itu artinya karena yang terjadi dengan pemberian abu ini dapat menutup rongga pori-pori pada tanah sehingga nanti proses peresapan dan penguapannya ini akan diatur sirkulasi oleh pemberian abu tersebut sehingga sangat memungkinkan ketika panas berlebih media tanam kita tidak akan mudah untuk mengalami kekeringan yang sehingga proses berfotosintesis untuk tomat kita tidak akan mendapati masalah walaupun perubahan musim tetap selalu berjalan dan kerap berganti. Air ini ibarat manusia baru sumber makanan karbohidrat ya, kalau untuk manusia ini baru nasinya teman-teman. Kalau tanaman ini makanan pokoknya adalah air. Nah, gitu maksud saya ya. Jadi karbohidrat saja, nah, ibarat manusia ini masih belum cukup untuk memberikan kesuburan, kelayakan pelebatan pada daun juga buahnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah memberikan nutrisi. Jadi teman-teman harus tahu, tanah normal ya, seperti ini ya, yang ada gulmanya, ini dia sudah memiliki kandungan nutrisi yang lengkap. Akan tetapi mungkin kadarnya berbeda, terlebih terkadang dikala media tanam kita jarang kita menyirami, otomatis juga nanti nutrisinya akan jauh lebih berkurang karena daya hisap yang dilakukan oleh akar pada saat penyerapan berfotosintesis ini terutama nitrogen ya dan juga apa namanya mineral ini dia menyerap lumayan ya dia dalam menyimpannya sehingga nanti dapat mempertahankan kebutuhan pangan untuk prospek mendatang maksud saya. Kemudian nutrisi yang terdapat pada gulma yang ada di sekitarnya ini sudah banyak diresap ya, paling dia hanya dapat berapa persennya saja. Maka dari itu kita perlu memberikan nutrisi tambahan, bahkan sampai masa panen selesai tidak perlu melakukan pemupukan ulang, yaitu kita dapat menggunakan kotoran ternak. Kotoran ternak ini semakin lama tanah akan semakin subur. Kenapa kita memberikan pupuk kompos di awal itu tidak bisa langsung subur? Karena proses ya penyatuan dan juga
penstabilan suhu. Jadi teman-teman kalau kandungan kotoran ternak ataupun kompos organik ini adalah, identik dibantu oleh karbon dioksida, sehingga memunculkan suhu yang berlebih. Maka dari itu ketika kita membuat pupuk kompos awal atau media tanam awal ini masih belum bisa langsung signifikan subur. Tapi di penanaman yang kedua sudah pasti akan subur ya, jika menggunakan bahan-bahan alami. Nah seperti itu, trik membuatnya. Kemudian spesialnya di video ini ya, teman-teman yang mau mempertahankan tingkat kegemburan dan kelembapannya, ini saya memberikan tips yang sangat luar biasa. Buat kalian yang nggak geli, kalian dapat memanfaatkan cacing tanah ya, supaya nanti media tanam kita ini tetap selalu gembur dan tetap selalu lembab. Dengan pemberian cacing tanah ini, media tanam kita akan kebal terhadap segala perubahan cuaca. Sehingga nanti proses tingkat kesuburan, ini akan dapat terjaga dengan sangat baik dengan pemberian cacing tanah. Nah, bahkan cacing tanah ini dapat berkembang biak dengan cara membelah dirinya. Kita memberikan satu 2 cacing, dia bisa beranak pinak di dalamnya. Karena proses alamiahnya seperti itu. Mudah sekali sebetulnya kalau kita mau lebih cermat. Nah, terkadang saking pintarnya orang meneliti, mengalahkan sifat alamiahnya. Salah satu contoh maksud saya adalah seperti ini. Tanah memunculkan gulma atas keinginannya. Jadi gulma ataupun rumput muncul bukan atas keinginannya, tapi proses alamiah ini terjadi karena Tuhan menciptakan, untuk menjaga tekstur tanah ataupun tubuh dari tanah itu sendiri ketika mengalami stres terlalu berlebih, maka gulma akan semakin banyak, muncul. Nah, cuma terkadang dengan pengendalian gulma, penanganan gulma jika di awal sudah salah, kita menyemprotnya, ya otomatis nanti akan dapat merugikan. Karena seluruh hama yang terdapat di dalamnya akan stres, bahkan mungkin banyak yang akan mati dengan cara kita menyemprotnya. Nah, inilah yang menyebabkan nanti serangan hama ketika menapaki masa pembungaan ini akan berlebih. Nah, karena juga hama merasa dia di titik yang aman karena mikroorganisme juga bakteri baik di dalamnya ini sudah banyak yang dimatikan oleh benda-benda seperti itu. Akibatnya dia manggil teman-temannya pada masa pembungaan dan akhirnya menyerbulah tanaman tomat kita. Nah, teman-teman, sebetulnya kalau dengan cara alami saja, kita sudah bisa bercocok tanam. Kenapa kita harus mengeluarkan modal yang begitu besar untuk, bercocok tanam. Apakah, sesuai dengan hasil yang diperoleh, ketika kita, menyadari bahwa banyak yang kita korbankan di dalam tanah. Nah, teman-teman kalau mengaku bahwa diri kita ini bertuhan, mengaku bahwa kita mencintai alam semesta, ya sebaiknya jangan hanya untuk kepentingan saja kita mengorbankan sesuatu yang terlalu berlebih, yang tidak tampak oleh mata. Mikroorganisme ini adalah sejenis hewan-hewan kecil dan bentuknya banyak, jumlahnya banyak di dalam tanah ya, dan hanya dapat dilihat pakai mikroskop. Dengan pemberian semprot, yang obat instan ini dapat mengakibatkan, seluruhnya ini akan banyak mengalami stres berlebih, bahkan tidak sedikit mereka yang akan mati. Sehingga kelumpuhan terjadi, metabolisme tanaman kita tidak memiliki perlindungan yang kuat karena semuanya banyak yang mati, sehingga nanti dapat mengakibatkan stres berlebih pada tanaman dan tidak memiliki perlindungan diri untuk menanggulangi ataupun menolak hama yang membabi buta. Nah, saya rasa sampai di sini, bagaimana cara membuat media tanam subur yang kebal terhadap segala macam cuaca ya. Bahkan media tanam subur ini tidak perlu melakukan pemupukan ulang kalau hanya untuk berbudidaya menanam tomat. Karena ini sudah hasil dari riset uji coba yang saya lakukan. Nah, buat kalian yang ingin mencobanya silakan. Semoga akan memberikan keberkahan ya. Dengan proses secara alamiah, secara tidak langsung, kita sudah menjaga keseimbangan alam dan semoga akan mendapatkan panen yang lebih besar penuh dengan keberkahan. Salam bercocok tanam organik alami.
Cintai semesta raya dengan cara melestarikan dan menjaganya.